Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita kembali memasuki pembelajaran tematik ya. Sekarang kita akan memasuki tema 8, subtema 3 dengan tema aturan keselamatan di perjalanan. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu ingin menjelaskan atau menginformasikan sedikit mengenai tema di subtema ini, yaitu aturan keselamatan di perjalanan. Tentunya kita semua sudah pernah kan melakukan perjalanan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ketika di perjalanan supaya kita bisa selamat dalam perjalanan, juga selamat sampai di tempat tujuan. Nah, satu, ketika kita naik kendaraan, misalnya mobil. Kalau naik mobil, kita harus memakai seat belt dan kita harus duduk dengan rapi, dengan nyaman, dengan tenang. Tidak boleh berdiri-berdiri atau lari-lari di dalam mobil, apalagi ya. Nah, kalau naik motor juga sama. Harus duduk, apalagi kalau naik motor ya nggak boleh berdiri-berdiri karena itu berbahaya. Tuh, yang pertama duduk dengan rapi dan gunakan seat belt kalau di dalam mobil. Yang kedua, kepala kita tidak boleh mendongak keluar kendaraan. Kalau di dalam mobil berarti keluar jendela. Kalau di dalam motor juga sama. Kepala kita jangan sampai miring-miring ke sana kemari sehingga bisa menyebabkan tubuh kita jadi tidak terkendali, bisa-bisa kita terjatuh dari motor atau yang membawa kendaraannya jadi tidak stabil kalau kita di motornya tidak bisa duduk dengan tenang. Nah, yang terakhir, ini yang paling utama. Sebelum kita memulai perjalanan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena apapun upaya yang kita lakukan, semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua upaya keselamatan kita harus tetap kita serahkan kepada Allah hasilnya. Oke, nah sekarang kita memasuki ke materi pembelajarannya. Yang pertama tentang sikap hidup rukun sebagai wujud persatuan dalam keragaman. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa hidup rukun itu merupakan wujud persatuan. Kita tidak bisa dikatakan bersatu jika kita tidak hidup rukun dengan orang lain. Nah, hidup rukun ini tidak hanya dengan orang yang memiliki kesamaan, tetapi juga harus menjalin hidup rukun dengan keragaman. Contohnya, dalam kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar, tentunya kita bersama dengan orang-orang yang memiliki keragaman. Nggak mungkin semuanya sama ya. Nih, contohnya yang pertama, belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama teman. Itu contoh kebersamaan ketika belajar. Yang kedua, diskusi dalam kelompok. Yang ketiga, saling mengajari satu sama lain dengan teman. Tuh, membuat kerajinan bersama, diskusi bersama, saling mengajari, semua itu dilakukan dengan teman yang tentunya memiliki keragaman, mulai dari jenis kelamin, warna kulit, asal daerah. Nah, khususnya di sekolah kita, karena kita adalah sekolah Islam, tentu saja untuk agama semuanya sama ya, tapi dalam hal lain kita memiliki banyak keragaman. Ini hanya 3 contoh yang Ibu sebutkan. Yang selanjutnya, yang keempat, saling memotivasi teman agar semangat belajar. Mungkin ini yang kalian rasakan di rumah ya. Ketika sekarang jauh dari teman, tidak bersama dengan teman belajarnya, mungkin ada sedikit rasa, kok nggak semangat kayak di sekolah ya, kok lebih senang di sekolah ya belajarnya. Nah, itu salah satunya karena teman. Ketika di sekolah kalian termotivasi oleh teman. Wah, temen aku aja bisa, masa aku nggak bisa? Wah, aku nulisnya keduluan sama temen, aku harus cepet-cepet. Nah, itu namanya motivasi. Itu ya pentingnya teman sebagai motivator atau orang yang memberikan motivasi. Nah, selanjutnya silahkan kalau ada contoh yang lainnya dari kalian atau dari orang tua kalian, boleh ya didiskusikan. Selanjutnya, contoh kegiatan bermain dalam keragaman. Kalau tadi ketika belajar, sekarang ketika bermain. Karena teman bermain pun juga memiliki keragaman ya.
Satu, tuh bermain bola. Tentunya kalau bermain sepak bola itu nggak bisa sendirian, harus ada kipernya. Kita juga berlari-lari menendang bola, rebutan bola, berarti harus ada temannya. Tuh di sini Udin dan teman-temannya itu memiliki banyak keragaman, mulai dari warna sepatu, warna baju, warna celana. Ada yang berkacamata, ada yang tidak, dan model rambutnya, warna kulitnya juga berbeda-beda. Ya, ini juga contoh keragaman. Yang kedua, ketika bermain badminton, tuh sama, mereka juga memiliki banyak keragaman, mulai dari baju, celana, model rambut, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama, mereka sedang bermain layang-layang. Mereka juga satu sama lain memiliki keragaman. Nah, selanjutnya, contoh kegiatan kerja bakti dalam keragaman. Bekerja bakti juga nggak akan sendirian ya, namanya juga kerja bakti, berarti harus bersama dengan orang lain, tentunya memiliki banyak keragaman. Tuh, di sini sedang piket kelas ya. Walaupun memakai seragam, tetap saja akan ada perbedaan. Dari model rambutnya, tuh kalau di sini Lani memakai ikat rambut, memakai pita. Ada juga anak laki-laki dan perempuan berbeda jenis kelamin. Dan itu tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi halangan untuk bisa bekerja sama, untuk kerja bakti bersama. Nah, itu juga sama ya, membersihkan lingkungan sekolah. Tuh, ini dari 6 orang ini memiliki banyak keragaman. Yang terakhir, membersihkan lingkungan sekitar rumah, halaman rumah yang biasa digunakan untuk bermain dan aktivitas lainnya. Mereka juga memiliki banyak keragaman. Nah, selanjutnya penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan. Nah, yang kemarin sudah Ibu sebutkan ya, bahwa penggunaan huruf kapital itu mulai dari awal kalimat, nama tempat, nama hari, nama bulan, nama orang, nama Tuhan. Nah, ini Ibu ulas kembali penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan. Tuh, di sini kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Tuhan di sini diawali dengan huruf kapital. Di sini juga sama. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih di sini maksudnya adalah Allah, Tuhan kita. Jadi harus menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya. Yang ketiga juga, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa di sini adalah Tuhan kita, yang ini Allah. Makanya harus menggunakan huruf kapital. Nah, Bu, kalau ini juga huruf kapital? Ya, betul. Ini juga huruf kapital karena berada di awal kalimat. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Ini yang baru kita pelajari sekarang ya. Jadi selain yang tadi Ibu sebutkan, huruf kapital juga digunakan untuk nama tempat. Ini contohnya. Udin dan teman-teman bermain di Pantai Ancol. Pantai Ancol adalah nama tempat, makanya dia menggunakan huruf kapital. Yang kedua, keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Danau Toba juga adalah huruf kapital, makanya maksud Ibu, Danau Toba adalah nama tempat, makanya harus menggunakan huruf kapital juga. Yang ketiga, Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Selat Sunda juga adalah nama tempat, jadi harus menggunakan huruf kapital. Bu, di sini Udin huruf kapital juga? Iya, karena dia adalah nama orang dan ada di awal kalimat, jadi harus huruf kapital. Di sini juga Bu, keluarga Siti. Ya, keluarga di sini adalah kata di awal kalimat, jadi menggunakan huruf kapital. Siti adalah nama orang, jadi menggunakan huruf kapital. Dan terakhir di sini Beni juga menggunakan huruf kapital karena dia adalah nama orang dan berada di awal kalimat. Jadi tentunya harus menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya kita belajar tentang penggunaan tanda titik dan tanda tanya. Ini mengulang lagi ya, bahwa tanda titik digunakan setiap akhir kalimat. Kalimatnya itu adalah kalimat berita atau pernyataan. Nah, selain dari itu, tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Nah, ini yang baru kita pelajari hari ini ya. Misalnya di sini, Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. M di sini maksudnya adalah Muhammad. Jadi Muhammad disingkat M saja, tapi harus diakhiri dengan tanda
titik. Ini karena singkatan nama. Atau misalkan nama teman kalian di sekolah. M Azhar Fairuz. M-nya disingkat, maksudnya Muhammad, berarti M-nya harus pakai titik. Atau Muhammad Ahsan. Muhammadnya mau disingkat nih jadi M saja. Berarti harus M titik spasi Ahsan. Jadi M-nya di situ adalah Muhammad disingkat. Makanya harus menggunakan tanda titik. Ini adalah tanda bahwasanya ini adalah singkatan. Jika tidak ada tanda titik di huruf M ini, berarti ini bukan singkatan. Bukan dibaca Muhammad, berarti M saja, M Bayu. Gitu ya. Yang kedua juga sama, Pak Muhammad Bayu merupakan tetangga Udin. Kenapa disebut Muhammad? Karena ini adalah singkatan, ada tanda titik. Kalau tidak ada tanda titik di sini, hanya bisa dibaca Pak M Bayu merupakan tetangga Udin itu. Ini juga sama ya, jagung bakar Pak M Muhammad Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Tahu kalau yang bisa disingkat hanya Muhammad saja? Tidak ya. Misalkan absen nama teman kalian siapa ya? Ibu pilih acak saja. Misalnya Ardian Hafiz. Hafiznya mau disingkat, boleh. Jadi Ardian H titik. H titik di situ maksudnya Hafiz. Jadi Ardian H titik. Dibacanya Ardian Hafiz gitu. Jadi setiap ada nama yang disingkat, gunakan huruf kapital lalu diakhiri tanda titik. Nah, tanda tanya ini juga mengulang karena kemarin sudah belajar tentang tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir setiap kalimat tanya. Ciri kalimat tanya yaitu mengandung kata tanya apa saja di sini? Apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, berapa. Jadi setiap kalimat yang mengandung kata tanya berikut ini salah satunya berarti diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya kita belajar tentang konversi waktu. Nah, konversi waktu di sini kalau yang kemarin kita pelajari itu mengubah dari menit ke jam atau sebaliknya dari jam ke menit. Kalau sekarang kita belajar konversi waktu atau mengubah waktu dari hari ke minggu atau minggu ke hari. Contoh, 1 minggu sama dengan 7 hari. Atau dibalik, 7 hari sama dengan 1 minggu. 1 minggu itu terdiri dari 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, mengubah minggu ke dalam hari. 2 minggu sama dengan 2 kali 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena 1 minggunya adalah 7 hari. Jadi kalau 2 minggu berarti 2 dikali 7 hari. Sama dengan 7 tambah 7 sama dengan 14 hari. Jadi 2 minggu adalah 14 hari. Bagaimana kalau 3 minggu, Bu? 3 minggu itu berapa hari? Sama caranya, berarti 3 dikali 7 hari. Karena 1 minggu itu adalah 7 hari. Jadi 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21 hari. Jadi 3 minggu adalah 21 hari. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau mengubah hari ke dalam minggu, ini harus dibagi. 14 hari sama dengan berapa minggu? Caranya 14 dibagi 7 hari karena 1 minggu adalah 7 hari. 14 dikurangi 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. Artinya 14 hari sama dengan 2 minggu. Ini Ibu menggunakan penjumlahan berulang pada perkalian, juga pengurangan berulang pada pembagian untuk memudahkan bagi kalian yang belum hafal perkalian. Ya, kalau kalian sudah bisa tidak menggunakan penjumlahan atau pengurangan berulang pun tidak apa-apa, itu lebih bagus ya. Nah, selanjutnya ini bentuk pengerjaan yang lainnya ya. Ketika kita ingin mengetahui akhir dari suatu aktivitas berapa lama, lalu kita ingin tahu selesainya itu tanggal berapa, hari apa, kita harus bisa menghitungnya dengan cara penjumlahan atau pengurangan. Dan untuk mengetahui nama harinya kita bisa melihat kalender ya, patokannya harus ke kalender.
Misalnya di sini, banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi, banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Kenapa patokannya ke kalender? Karena kalender itu semuanya sama ya, satu Indonesia semuanya sama. Kalender ibu yang ada di rumah dengan kalender kalian yang ada di rumah sama ya. Tuh, pengerjaannya begini. 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, tanggal 2 warga mulai dilanda banjir. Tanggal 2 banjir melanda selama 1 minggu. Nah, kapan banjirnya berakhir? Berarti tadi 2, karena dimulai dari tanggal 2 ditambah 7 hari. 7 hari itu 1 minggu ya, karena tadi banjirnya itu selama 1 minggu. Jadi 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, ini nih berakhirnya banjir. Kita lihat tanggal 9 itu hari Senin, bulan Januari tahun 2017 gitu. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya ya. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Betul tidak tanggal 3 hari Selasa? Nih ya, betul, Selasa. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Berarti 2 minggu. Nah, pengerjaannya begini. Mulai banjir tanggal 3. Lamanya banjir 2 minggu. 2 minggu itu adalah 14 hari. Berarti 3 ditambah 14 sama dengan 17. Kita lihat 17 hari Selasa. Nah, berarti warga kembali ke rumah masing-masing hari Selasa tanggal 17 Januari 2017. Nah, begitu penggunaannya ya. Maksud Ibu, pengerjaannya gitu. Cara pengerjaannya begitu. Itu secara matematik. Kalau kalian ingin membuktikannya, caranya begini. Tadi dimulainya tanggal 3 ya, berarti 14 hari kemudian atau 2 minggu kemudian tinggal kalian hitung saja 14 hari. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tuh 14 hari kemudian atau 2 minggu kemudian adalah tanggal 17. Sama kan dengan yang kita kerjakan? Nah, gitu caranya ya. Selanjutnya, materinya tentang bahan alami dan bahan buatan. Untuk membuat karya seni, kita membutuhkan alat dan bahan. Bahan terdiri dari 2 macam. Yang pertama, bahan alami. Bahan alami itu berasal dari alam dan tidak diolah dulu oleh manusia, tidak dicampur bahan yang lain, misalnya air, pasir, kerang, batu, kayu, tanah, biji-bijian, kulit jagung, dan kulit salak. Sejak kita ambil dari alam, sampai kita gunakan, bentuknya, bahannya masih seperti itu. Tidak kita olah dulu, tidak kita campur dengan bahan yang lain. Sementara bahan buatan, bahannya diolah dulu oleh manusia, mau di pabrik, mau oleh perseorangan di rumah, dan biasanya dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Seperti di sini cat, krayon, pensil warna, plastisin, kertas, lem, dan lain-lain. Ini harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu dan pencampuran dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini di sini ada beberapa karya atau kerajinan dari bahan-bahan alami. Yang pertama dari kerajinan kulit kerang. Nanti untuk bahannya dan langkah-langkahnya bisa kalian lihat juga di buku paket ya. Di sini Ibu hanya menampilkan sepintas saja. Tuh di sini ada kulit kerang, kertas, bingkai, kain flanel, lem. Di antara bahan-bahan ini nomor 1 adalah bahan alami. Sisanya nomor 3, nomor 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan bahan buatan. Nah, di sini gunting, pensil, penghapus ini merupakan alat. Kalau alat itu bisa digunakan berulang kali. Kalau bahan itu bisa habis sekali pakai. Tuh langkah-langkahnya. Pertama membuat pola, yang kedua menggunting, yang keempat membersihkan. Kerangnya dibersihkan, lalu selanjutnya ditempel, lalu tempelan tadi dipindahkan ke atas kain flanel, lalu diberi bingkai. Nah, selanjutnya kerajinan kulit jagung. Nih, kulit jagung, lem, kertas. Nah, nomor 1 itu bahan alami, 2 dan 3 bahan buatan, sementara pensil, gunting, penggaris, penghapus ini merupakan alat yang bisa digunakan berulang kali.
Pertama, tentunya menyiapkan alat dan bahannya, lalu membuat pola, lalu menggunting pola, menempelkan pola, selesai. Selanjutnya, kerajinan dari kulit salak. Ini juga ya, kulit salak bahan alami, sementara lem dan kertas adalah bahan buatan, dan gunting, pensil penghapus adalah alat yang bisa digunakan berulang kali, tidak habis pakai seperti bahan. Nah, selanjutnya langkah kerjanya, pertama-tama dibersihkan dulu kulit salaknya, lalu dibuat pola gambar pas bunga, lalu kulit salaknya digunting-gunting. Nah, setelah digunting ditempelkan lalu dikeringkan. Selanjutnya gerak lokomotor dan non-lokomotor. Ini juga mengulang ya, karena sebelumnya kita sudah belajar bahwa gerak lokomotor merupakan gerak yang menyebabkan perpindahan tempat, contohnya berlari dan berjalan. Jadi berlari dan berjalan itu kita berpindah, yang awalnya ada di garis start misalnya ketika berlari sampai ke garis finish, tentunya itu berpindah kan. Nah, itu kalau gerak non-lokomotor, gerakan yang tidak menyebabkan perpindahan tempat, contohnya melempar dan menangkap. Itu tidak berpindah tempat. Bu, gimana kalau kita sambil berlari sambil menangkap bolanya? Nah, itu disebutnya gerakan manipulatif. Jadi ada gabungan antara gerak lokomotor dan non-lokomotor. Nah, selanjutnya aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut. 1. Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. 2. Buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. 3. Berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. 4. Dengarkan aba-aba dari gurumu. 5. Bunyi peluit pertama, lakukan gerakan berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. Bunyi peluit kedua, lakukan gerak berlari hingga garis pembatas berikutnya. 7. Bunyi peluit ketiga, berhentilah dengan sempurna. 8. Siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah pemenangnya. Tuh tadi ya, kegunaannya apa sih gerakan berjalan dan berlari? 1. Mengurangi berat badan, maksudnya supaya tidak obesitas ya, tidak overweight, tidak terlalu berat badannya. Yang kedua, baik bagi kesehatan lutut, jadi lututnya biar kuat. 3. Melancarkan sirkulasi darah, jadi aliran darah itu mengalir lancar ya. 4. Menjaga kesehatan jantung. Tuh, kadang kalau kita nggak biasa olahraga tuh suka ngos-ngosan ya nafasnya, atau jantungnya suka berdebar. Tapi kalau sudah terbiasa olahraga, salah satunya berjalan dan berlari, itu jantungnya lebih sehat. 5. Mengontrol gula darah. Kan kalau sekarang ada yang namanya penyakit gula darah, diabetes atau hipoglikemi. Nah, itu berkaitan dengan gula darah. Jadi dengan gerakan berjalan dan berlari ini, itu fungsinya untuk mengontrol gula darah. Yang keenam, mencegah osteoporosis. Osteoporosis itu tulang ya, penyakit tulang. Jadi kalau supaya sampai nanti kakek-kakek sampai nenek-nenek tetap kuat tulangnya, kita harus membiasakan berjalan dan berlari, tidak mengalami kerapuhan tulang. Ya. Yang ketujuh, menguatkan otot. Tuh, pastinya ototnya jadi kuat. Yang terakhir, menjaga kebugaran tubuh. Jadi kalau biasa berjalan berlari, pokoknya tubuh itu bugar aja, sehat. Ya. Kalau tadi ada permainan berlari dan berjalan, kalau sekarang ada permainan kasti, di mana di dalamnya itu ada gerakan melempar dan menangkap bola tanpa harus berpindah tempat ya, karena ini non-lokomotor. Tuh, melempar dan menangkap pada permainan kasti. Jadi tidak boleh berpindah nih, yang menangkap tetap di tempat, yang melempar bola juga ketika melempar dia harus berada di tempat, tidak sambil berlari ke sana kemari. Nah, langkah-langkah permainan kasti nih. Pertama, lakukan latihan melempar dan menangkap bola. Tentunya kalian harus bisa dulu gerakan itu adalah gerakan dasar. Setelah mahir, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok, jadi nggak bisa sendiri. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok, ada yang berlawanan ya, jadi ada 2 regu. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai atau peluit. Bisa pakai peluit. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Nah, itu materi yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Terima kasih banyak ya. Semoga kaliannya tetap semangat. Kita tinggal menyelesaikan
2 PB lagi ya, yang ini maksudnya Ibu 2 subtema lagi. Yang sekarang subtema 3 dan nanti satu lagi subtema 4. Mudah-mudahan kaliannya tetap semangat ya, supaya nanti Ramadan kita bisa fokus beribadah. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.